Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Hadratil masyayikh asatid wal asatidah rahimakumullah. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Kiai Haji Abdul Basit beserta keluarga, para dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para panitia teristimewa, bapak-bapak, ibu-ibu wali murid yang pada siang hari ini sudah berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara Khatmil Quran. Ya Allah, Khatmil Quran yang keberapa ini ya? Mana panitianya? Yang ke-15. Khatmil Quran yang ke-15 sejak berdirinya Tarbiyatul Wildan. Alhamdulillah tahun sekarang ini tambah lagi Tarbiyatul Wildan itu di Losari, Pak. Di Losari itu Khatmil Quran yang pertama kemarin malam Sabtu dengan jumlah murid 13 anak. 13 anak yang melaksanakan Khatmil Quran. Kemarin hari Sabtu Khatmil Quran di sini di Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Istana Japura. Itu yang keempat. Jumlah murid yang menghatamkan Al-Quran 30 anak yang bin nador, 1 anak yang bil ghaib. Dari 31 anak itu yang 30 hatam bin nador, yang 1 hafal Quran. Dan pada hari ini di Tarbiyatul Wildan yang dulu di Ambit sekarang di kampung apa ini? Hah? Kampung apa? Gunung Sari yang ke-15, katanya di sini ada 50 anak yang Khatmil Quran. Sebab di sini sudah 15 tahun. Sedangkan di pusat, alhamdulillah di tempat saya, sebab Tarbiyatul Wildan itu Bapak Ibu pusatnya di tempat saya. Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Kemarin hari Minggu melaksanakan Khatmil Quran anak-anak yang TK. Sebab di tempat saya itu santrinya Pak ada yang umur 5-6 tahun 600, santri yang umur 7-9 tahun 900,
santri ya umur 12-15 tahun tuh 500. Kemarin yang ikut khotaman yang umur 5-6 tahun TK murni namanya itu 198 anak. Sedangkan TKMD itu yang sambil sekolah madrasah. Sebab di tempat saya itu bapak-bapak, ibu-ibu santri itu yang umur 5-6 tahun harus belajar TK, 2 tahun harus khatam Quran. Yang umur 7-12 tahun juga sambil di madrasah belajar TK, 2 tahun harus khatam. Lah kemarin yang belajar MI ini yang khatam Quran 182. Jadi minggu kemarin itu di pusat yang melaksanakan khatmil Quran dari TK murni 198, dari TK MD 182, jadi 380. Alhamdulillah itu yang berada di pusat. Lah sekarang biasanya saya itu ngisi tausiah, ngisi ceramah walaupun sedikit, tapi hari ini insya Allah tidak, Pak. Sebab insya Allah mudah-mudahan sesuai direncanakan sebelum khatmil Quran akan diberi tausiah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Sayyid Aqil Sirod MA. Rencananya tadinya pasti, barusan informasinya ada acara dengan Pak Joko Widodo, jadi kemungkinan ada wakilnya nanti sekitar jam 10, jam 11. Jadi saya sekadar ucapan terima kasih saja sebagai pimpinan Tarbiyatul Wildan di pusat yang sekarang maju berkembang dengan dukungan para bapak, para ibu. Tarbiyatul Wildan ini lebih berkembang. Dan kata saya sih, keistimewaan Tarbiyatul Wildan itu 2 tahun anak khatam Quran, hafal Yasin, Tabarok, Waqiah dan Juz Amma. Jadi kalau bapak-bapak memasukkan anak di Tarbiyatul Wildan, apakah di Losari yang baru setahun jalan, atau di sana Astana Japura, atau di sini, itu 2 tahun tuh harus khatam Quran, Mbak. Harus hafal Yasin anak ibu-ibu, harus hafal Tabarok, Waqiah. Kalau tidak hafal Yasin, Tabarok, Waqiah, anak bapak belum khatam Quran dalam kurun waktu 2 tahun, bapak harus lapor ke pimpinan Bapak Kiai Haji Abdul Basit. Sebab kalau ke saya jauh, berarti ada sesuatu dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Rawamerta Karawang. Makanya bapak-bapak kalau di tempat saya itu TK itu tidak di pesantren, Pak. Di pesantren yang gak muat. Dulu di pesantren, jadi anak umur 5-6 tahun saya taruh di perumahan-perumahan. Kalau dulunya ada seorang bapak pengajar punya istri, punya rumah, saya titipin, ada yang 30, yang 40 anak yang umur 5-6 tahun itu. Tapi saya target setahun harus hafal Yasin, harus bisa baca Quran 5 juz, harus hafal surat pendek sampai Wadduha. Kalau setahun pulang anak enggak hafal Yasin, itu saya stop. Artinya Syawal tidak diisi kembali. Nah, kalau sampai tidak diisi kembali, dia rugi banget. Kenapa rugi banget? Saat dikirimin anak suruh ngajar kan dapat duit. Anak TK itu kan 500 sebulan. Makannya anak TK itu kan nggak sampai 300-400 kan. Kalau MI di tempat saya itu 550 sebulan. Dari 550 itu habis pertemuan itu harus setor. Jadi anak yang 1.500 di kompleks saya itu yang nangani Ibu Hajah Munfarijah, Umi Hajah Siti Salbiah, dan anak-anak saya. Jadi anak-anak saya itu kalau pulang dari pesantren, saya bikinin rumah, bikinin pondok, kita kirim santri.
Jadi dari santri 1.500 yang ada di tempat itu dikelola oleh keluarga saja. Habis pertemuan pada setor bulanan itu saya tarik, harus setor ke saya setiap anak 130.000. Setiap anak setor 130.000. Sekali pertemuan itu saya nerima duit 120 juta, Pak. Dari uang 120 juta itu buat honor tenaga pengajar 63 juta. Buat bayar tukang cuci pakaian sekian juta. Buat bayar listrik dan lain sebagainya. Nyesa ada sekitar 15 juta, ini untuk bayaran yang kerja. Itu trik saya ngebangun di Rawamerta. Sama insya Allah model di sini. Ngebangunnya belum pernah berhenti. Sejak 91, 92 malah tahadusan binikmah. Doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah Syawal ini saya akan buka pesantren yang lain daripada pesantren yang lain, Pak. Lain daripada yang lain. Kenapa lain daripada yang lain? Pertamanya, rencana yang mau ngisinya udah mati. Anak saya yang kelima itu rencananya dia. Sebab anak saya yang 7 dari yang tua ini, semua sudah punya rumah, semua sudah punya pesantren, tinggal yang kelima. Saya bikinin pesantren yang lain daripada yang lain. Kenapa? Pesantrennya lebarnya 9, Pak. Lebarnya 9. Panjangnya 45. 9 kali 45 2 lantai. Enggak pakai genteng, Pak. Dicor lagi. Makanya biayanya sudah di atas 1,2 miliar. Doanya saja insya Allah Syawal akan dibuka ini. Yang akan melanjutan yaitu yang dulunya di sini di Maji Abdul Basit. Anak yang ke-6 Hajjah Afifah. Ya seperti di sini maraton gitu, terus maraton aja. Dananya minhum walahum, dari umat untuk umat. Ada kelebihan dari Syahriah ke sana, ada kelebihan dari Syahriah di sana. Uang apa saja yang lebih itu kita masukkan ke sana. Kalau istilah saya, biaya pendidikan pesantren itu minhum, dari umat, walahum untuk umat. Dan alhamdulillah berjalan. Untuk sekadar oleh-oleh saja dari saya sebagai pimpinan pusat Tarbiyatul Wildan di Karawang, saya memberikan oleh-oleh kepada bapak ibu semua apa yang pernah dikatakan baginda Rasul, hakul waladi alal walidi, Pak. Hak anak, kewajiban orang tua itu 3. Hak anak, kewajiban orang tua itu 3 yang jadi pokok. Artinya kalau bapak punya istri melahirkan, itu 3 pokok itu wajib harus dilaksanakan. Pertama, yusamihi, dalam hadis lain ayuhsina ismahu, memberi nama yang bagus. Kasih nama. Setiap kita punya anak wajib orang tua memberi nama. 1, nggak perlu diberikan komentar. Yang kedua, yu'alimahul kitab. Kewajiban orang tua itu mengajar Quran, dasar keimanan, praktek ibadah. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah punya anak, kewajiban bapak mengajar Al-Quran. Wajib tuh mengajar Al-Quran tuh. Kalau bapak ibu punya anak tidak bisa mengajar Al-Quran, dikasih orang lain. Itu ada kewajiban itu, Pak. Kewajiban untuk orang lain itu yang menggantikan kita. Jangan sampai kita menitipkan anak kepada orang lain, tidak ada perhatian. Wajib tuh, Pak. Apalagi kalau sudah berbicara nitipin anak, Ustadz karena Allah aja